Kita simak informasi berikutnya Ustaz ini terkait dengan penanganan COVID-19 di tanah air. Bahwa mulai hari ini pemerintah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Sudah ada nama baru, jadi istilahnya PPKM khusus untuk Jawa dan juga di Bali. Nah, di Jakarta sendiri Pemprov DKI Jakarta kembali menerapkan PSBB yang ketat. Bagaimana aplikasinya hari ini? Ternyata masih terjadi penumpukan penumpang di jam masuk kantor seperti pantauan di halte Transjakarta Harmoni. Kita simak dalam liputan berikut ini. Padatnya antrean penumpang di halte Transjakarta Harmoni pada Senin pagi tidak ada bedanya dengan hari-hari sebelum pemberlakuan PSBB ketat di DKI Jakarta. Padahal Pemprov DKI Jakarta telah menerapkan pembatasan kapasitas kantor hingga 25%. Pembatasan jam operasional angkutan umum di masa PSBB ketat dimulai dari jam 5 pagi sampai jam 8 malam turut menyumbang jumlah antrean penumpang. Kalau saya pribadi, ya nggak masalah sih, karena kan harus ibarat harusnya lebih banyak armada lagi lah. Tapi kerja kalau yang pulangnya agak sore ya, Oh, jadi mesti pakai kayak ojek online gitu nah. Kota Surabaya, Jawa Timur turut masuk dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM mulai Senin 11 Januari. Polrestabes Surabaya memberlakukan checkpoint bagi pengguna sepeda motor dan mobil yang akan masuk ke kota Surabaya, yakni di Bundaran Waru sebagai pintu masuk Surabaya dari Sidoarjo dan di kawasan Oslo Liwangun yang merupakan pintu masuk Surabaya dari Gresik. Memang yang diutamakan untuk kegiatan kita dari moda transportasi adalah pembatasan kapasitas penumpang maupun juga pembatasan kendaraan yang tidak ada kaitannya memasuki kota Surabaya seperti itu. Sejumlah petugas juru pemantau lingkungan atau Jumali Desa Sanur Kaja berpatroli menegakkan protokol kesehatan di hari pertama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Kota Denpasar dan Badung, Bali pada hari Senin. Meski begitu, aktivitas pelabuhan Bangsal Sanur untuk menuju ke Nusa Penida dan Nusa Lembongan masih ramai oleh pengunjung seperti hari-hari biasa. PPKM di wilayah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung berlaku mulai 11 Januari hingga 25 Januari 2021. Tim Liputan melaporkan. Namanya sekarang PPKM begitu Ustaz ya, kan di setiap daerah mungkin punya nama berbeda-beda. Namanya juga ikhtiar begitu Ustaz ya. Bagaimana aplikasi di lapangan tentunya bukan cuma peran pemerintah, tapi kita semua masyarakat harus sadar diri dan mengetahui bagaimana pola penyebaran virus ini. Saya bertanya kepada orang yang tepat nih, selain bisa diberikan tausiah, Ustaz Erik ini pemirsa juga merupakan salah satu satgas di wilayahnya. Ustaz ada komentar silakan. ya begini, memang harus kita paham ini masuk ke dalam gelombang 2 pandemi. Karenanya kita harus betul-betul berhati masuk ujian yang lebih. Karena yang pertama kita memang baru mendapatkan informasi pandemi, kita cukup dan berhati-hati. Kalau sekarang sudah mulai lalai. Nah, kelalaian inilah yang kemudian membuat, karena sudah panjang, pertama memang sudah bosan, orang-orang juga faktor ekonomi ya dan lain-lain lah, banyak sekali 1001 alasan yang membuat orang-orang mulai lalai. Nah, di sini peran pemerintah grafik yang sangat tinggi ya akhir-akhir ini melakukan inisiatif ya di Jakarta PSBB, di mana-mana PPKM, dan bahkan pemerintah pusat itu memberlakukan yang itu Jawa Bali. Artinya memang ini sudah Nusantara atau se-Indonesia ini. Nah, kita ini kalau tidak berjamaah, tidak bersama-sama, tidak bersinergi, tidak kemudian berkolaborasi, tidak kemudian menghadapi pandemi ini tidak akan pernah berhasil karena tidak akan putus mata rantainya. Nah, karenanya salah satunya dengan Ajwa TV ini, dengan Muslim Update ini, saya ingin menghimbau semuanya untuk ayo bersama-sama, jangan sampai kita itu tidak memutus mata rantai dari penyebaran virus ini. Nah, bagaimana memutusnya? Dengan mengikuti saja tuntunan dari pemerintah, mengikuti program-program pemerintah. Nah, ini juga kita lihat betapa perkantoran-perkantoran berarti belum masuk ke dalam satu tuntunan dari aturan pemerintah. Memang perlu pengawasan. Akhirnya ada sanksi dan lain-lain untuk supaya kita bisa mengimplementasikan satu strategi yang bagus ini. Karena kita juga simultan vaksin ini sudah mulai bergerak ya, sudah mulai bergerak itu artinya sudah mulai kehalalannya, sudah mulai uji cobanya sudah tahap akhir. Jadi insya Allah
kita perketat dulu semuanya, bersabar sedikit lagi, tawakal lagi, berdoa lagi, zikir lagi, mohon lagi sama Allah agar supaya dengan apa yang kita lakukan atau kita upayakan ini insya Allah menyelamatkan kita semuanya. Insya Allah. Ya, amin. Sebenarnya harapan kita bersama, kita bukan cuma bagian dari Satgas, tapi bisa bantu mengingatkan di kiri kanan kita. Tapi paling tidak, kalau memang sulit, tadi seperti Ustaz bilang, ya sudah, ingatkan untuk diri sendiri, untuk tidak ikut-ikutan, dan terus jaga protokol kesehatan.